Pujanto dari Prodi D3 Analisis Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kolerasi dan regresi. Nah, disimak ya video berikut. Nah, teman-teman, untuk membuat tahapan membuat kolerasi dan regresi dengan menggunakan Excel, kita harus memiliki data seperti ini dulu. Nah, data yang saya miliki itu yaitu konsentrasi dan absorbansi dari 5 sampel. Nah, konsentrasi ini dan absorbansi ini didapatkan dari spektrofotometri ya. Nah, kenapa kita harus mencari persamaan regresi dan kolerasi? Nah, itu tuh untuk menganalisis hubungan variabel ada yang signifikan atau tidak signifikan. Nah, gimana sih cara mencari persamaan regresi dan kolerasi ini? Nah, yang pertama-tama kita harus membuat chartnya dulu. Nah, chart yang saya pakai itu pakai chart scatter. Nah, kita bisa klik. Nah, buat biar data nilai regresi sama kolerasinya muncul itu, kita bisa pakai tambahkan quick layer, lalu kita klik yang ada ininya. Nah, ini. Nah, ini muncul ya. Ada slope-nya juga, ada intercept-nya, terus ada koefisien kolerasi. Ya, nah, ini tuh bukan R hitung atau koefisien kolerasi ya. Nah, ini tuh kita harus mencari manual terlebih dahulu dengan mengkuadratkan R hitungnya. Nah, gimana sih caranya? Kita harus klik sama dengan dulu, lalu kita klik square roots, atau biasanya kalau di Excel itu SQRT. Kita cari ya. Nah, klik SQRT, lalu kita masukkan R kuadrat ini nih, 0,9967. 0,9967. Kita klik enter. Nah, kita muncul ini ya. Lalu si R hitung ini sama R table kan ini tinggal kepercayaan 95% ya. Kalau dicari ini itu tuh tinggal kepercayaan itu 0,811. Nah, kita cari dulu nih DB-nya. Nah, kalau DB ini seperti sebelum-sebelumnya ini N dikurang 2. Berarti kan jumlah datanya dikurang 2. Nah, jumlah datanya ada 5, dikurang 2 jadi 3. Nih. Nah, kita bisa lihat kita bandingkan R hitung dan R tabel 95%. Nah, kita tuh jadi memiliki hipotesis atau kesimpulan 2. Nah, dengan R hitung lebih besar dibanding R tabel, maka dapat dihubungkan terdapat hubungan yang signifikan. Sedangkan R hitung kurang dari R tabel, maka hubungannya tidak signifikan. Nah, kalau kita lihat dari data kita ini, nah R hitung ini 0,9983 dengan R tabel 90% dengan 0,811 itu tuh lebih besar R hitung dibanding R tabel. Nah, kita bisa simpulkan bahwa hipotesisnya itu yang ini. Nah, yang ini ya. Kita tandain dulu. Nah, kita bisa simpulkan bahwa R hitung lebih besar dengan R tabel, maka hubungannya itu signifikan. Nah, kalau misalkan konsentrasi dengan absorbansinya berbanding lurus seperti ini ya. Nah, maka semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi absorbansinya. Kita bisa lihat ini ya, konsentrasinya itu semakin tinggi, maka absorbansinya juga semakin tinggi, seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya. Terus, selain menggunakan diagram scatter ini, seperti ini, kita juga bisa cari manualnya. Kita mencari slope-nya, mencari intercept-nya, dan koefisien kolerasinya dengan tidak menggunakan diagram scatter.
kita mencari manualnya. Tuh. Nah, gimana sih cara mencari manualnya? Kalau misalnya slope ini, kita bisa klik slope, lalu klik absorbansinya, terus kita masukkan konsentrasinya juga. Nah, kita masukkan ke enter. Nah, intercept sama kayak slope, cuman kita beda kodenya. Kalau kodenya kan pakai intercept ya. Ini intercept, klik intercept, terus absorbansi, kita klik, lalu masukkan konsentrasinya juga. Nah, klik enter. Kita bisa bandingkan ya slope sama interceptnya di sini. Nah, kalau slope-nya ini kan 0,0039, tapi di sini 0,44 karena laptop saya ini, Excel ini nggak langsung dibuletin gitu. Jadi kita harus manual. Kalau mau buletin harus kita manual buletin. Nah, kalau misalnya dilihat ini, kalau misalnya dibulatkan 0,0039, kita bulatkan jadi 0,0004. Sama ya, jadi kayak yang di diagram scatter ini 0,004. Nah, sama kalau interceptnya ini 0,002. Nah, ini sama ya 0,002. Nah, gimana kalau misalkan kita cari koefisien kolerasinya? Apakah sama seperti koefisien kolerasinya atau R hitung yang ada di sini yang kita cari dari diagram scatter? Kita cari ya. Kalau koefisien kolerasi kita menggunakan kode Corel. Klik Corel. Nah, klik Corel. Lalu kita masukkan ininya. Nih, kita masukkan absorbansinya. Terus kita masukkan konsentrasinya. Kita klik enter. Nah, kita bisa lihat ya, koefisien kolerasi yang kita cari manual dengan menyatukan absorbansi dan koefisiennya, dan koefisien kolerasi yang kita cari menggunakan diagram scatter itu tuh sama ya. Kita lihat 0,083 dan juga 0,9983 dan yang di sini 0,9983 juga. Gitu. Nah, selesai. Ini cara menghitung persamaan kolerasi dan regresi dengan menggunakan Excel. Nah, terima kasih. Sekian dari saya penjelasan saya tentang persamaan regresi dan kolerasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun yang disengaja maupun tidak. Nah, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.